warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 2 Sumberjo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya selaku guru kelas 5 sekaligus calon guru penggerak angkatan 8 dari Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ingin mengimplementasikan budaya positif pada SD Negeri 2 Sumberjo. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak dan Ibu Guru untuk hadir pada acara hari ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Untuk selanjutnya, langsung saja implementasi budaya positif pada SD Negeri 2 Sumberjo. Tadi perkenalan sudah ya. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah kita, yaitu SD Negeri 2 Sumberjo. Yang kita ketahui, budaya positif seringkali kita sudah lakukan di sekolah, tapi perlu pembiasaan yang kita lakukan setiap hari. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Budaya positif ini bisa dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, antara kepala sekolah dan warga sekolah lainnya, ataupun dengan komite sekolah. Ya. Jadi seluruh warga sekolah dilibatkan. Jadi tidak hanya antara guru dan siswa saja, tetapi semua warga sekolah dilibatkan agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab. Jadi siswa dilibatkan agar bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Budaya positif sendiri meliputi 6 hal, yaitu yang pertama, satu, perubahan paradigma stimulus respon. Nanti yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta konsekuensi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk budaya positif yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Keenam budaya positif ini nanti yang akan saya paparkan di sini. Keenam-enamnya saya kupas satu persatu. Perlu Bapak Ibu Guru ketahui, di sini saya bukanlah istilahnya yang paling pintar, itu bukan, tetapi kita sama-sama belajar memahami apa itu budaya positif di lingkungan kita, agar kita tahu nantinya bisa membiasakan dan menularkan kepada anak didik kita. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kita tahu, lingkungan yang diperoleh secara aman dan nyaman itu yang bagaimana? Agar murid itu terbiasa belajar pada lingkungan yang kondusif. Ya, istilahnya murid bisa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, lebih leluasa, lebih kreatif, dan bertanggung jawab pada
untuk disiplin menjalankan selama ini di sekolah-sekolah kita pasti sudah diterapkan budaya disiplin tersebut, tetapi mungkin belum biasa, belum maksimal ya. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk yang restitusi nanti akan saya jelaskan pada terakhir pada segitiga restitusi. Untuk teori motivasi, seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi, yaitu yang pertama menghindari rasa sakit atau hukuman. Yang kita tahu anak-anak sekarang tidak boleh kita memberikan hukuman seperti yang sudah-sudah. Karena apa? Karena hukuman tersebut akan membuat anak merasakan rasa sakit dan hukuman itu akan berdampak panjang pada nantinya. Bagaimana untuk mendisiplinkan anak tanpa hukuman? Kita bisa menggunakan, nanti di akhir saya akan menampilkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita dari hati ke hati menanyakan bagaimana, apa penyebab anak tersebut melakukan hal tersebut, apa konsekuensinya, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas, dan nantinya bisa anak tersebut dari kesadaran diri sendiri, dari pribadinya sendiri, anak tersebut bisa berubah sesuai keinginan hatinya sendiri. Kita yang mendorong anak tersebut untuk memunculkan kesadaran pada dirinya sendiri. Jadi untuk menghindari rasa sakit dan hukuman ini merupakan bentuk motivasi dari eksternal, dari luar kita, bukan dari dalam diri kita, dan bukan dari dalam diri anak juga. Lalu yang kedua, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Seorang anak diiming-imingi penghargaan atau penghormatan atau hadiah, itu juga bukanlah suatu yang kita katakan solusi. Kenapa? Ketika penghargaan tersebut hilang, otomatis anak tersebut nantinya akan kembali ke sikap semula, ke perilaku semula. Sebagai contoh, siswa kelas 4 di sana sudah diterapkan disiplin. Sekarang sama guru si A umpamanya, begitu menurutnya siswa kelas 4 sampai semua patuh semua. Akhirnya anak kelas 4 naik ke kelas 5, berganti guru, berganti orang yang mengajar, istilahnya gurunya berganti, beda lagi caranya, beda lagi permasalahannya. Akhirnya anak tersebut, oh itu kan cara di kelas 4, di kelas 5 paling-paling ini sudah hilang. Akhirnya anak tersebut kembali ke kebiasaan semula. Ini adalah dampak dari mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Kita disiplin biasanya karena anak tersebut takut pada gurunya, takut datang terlambat karena takut dihukum, takut diberikan sanksi. Tapi tidak dalam kesadaran hati anak tersebut mau menjalankan disiplin. Jadi untuk motivasi
yang ketiga, menghargai diri sendiri. Anak tersebut menghargai dirinya sendiri, muncul dari dalam dirinya sendiri. Nanti lama-lama motivasi tersebut akan tumbuh dengan kesadaran diri sendiri untuk mau berperilaku disiplin. Jadi untuk 3 level motivasi ini, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 masuk motivasi eksternal, dan untuk yang nomor 3 menghargai dirinya sendiri masuk motivasi internal. Apakah bagus motivasi eksternal dan internal? Apa bedanya? Motivasi eksternal bersifat apa Bapak Ibu? Sementara. Bersifat sementara, ya, tepat sekali Pak Kris. Bersifat sementara, sedangkan motivasi yang dari internal bersifat permanen, jangka panjang. Jadi akan tertanam pada diri anak tersebut dengan kesadaran dirinya sendiri untuk menerapkan budaya disiplin. Motivasi sendiri ada 2 tadi yang saya sebutkan sudah, motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu yang berasal dari luar tubuh kita atau di luar diri kita, misalkan lingkungan, dari orang lain, dorongan, pengaruh dari lingkungan sekitar bisa juga. Dan yang kedua motivasi internal, yaitu kesadaran dalam diri anak tersebut mau menerapkan budaya disiplin. Yang kedua yaitu, saya lanjutkan, yang kedua yaitu keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas, mungkin ini termasuk hal yang baru, terutama bagi kelas yang saat ini baru menginjak atau memasuki kurikulum merdeka, yaitu kelas 2 dan kelas 5, kelas saya sendiri. Mungkin kelas 3 dan kelas 6 tahun depan bisa menyusul, dan ini bisa digunakan untuk referensi. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama yang harus kita ketahui, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi tidak berupa benda, berupa abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan umum. Dan yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita tidak boleh mengatakan keyakinan kelas jangan buang sampah di sembarang tempat. Tak. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Biasakan menggunakan kalimat yang positif. Bagaimana menggunakan tadi jangan buang sampah di tempat sampah? Dapat kita ubah menjadi buanglah sampah di tempat sampah. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Untuk yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak boleh banyak-banyak. Nanti warga kelas tidak ingat, malah mumet karena terlalu banyak peraturan. Usahakan sekitar 5 atau 6, tapi menyangkut seluruh lingkungan, pergaulan, dan dalam pembelajaran. Semua dicari kata-kata positif. Tidak boleh tadi ya memakai kata negatif. Berikutnya yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuai
usianya berbeda lagi dengan kelas 1 ataupun kelas yang lainnya. Jadi tiap kelas ya boleh sama, tapi tidak mungkin sama satu sekolahan. Ya. Untuk yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membangun keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Curah pendapat bagaimana? Nanti akan saya jelaskan tentang langkah-langkah membentuk keyakinan kelas. Yang ketujuh, tak lanjutkan, yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak, Ibu, guru semuanya, keyakinan kelas biasanya dibentuk pada awal tahun pelajaran, pada yang menggunakan kurikulum merdeka. Dibentuk pada awal tahun pelajaran, dan ketika menginjak semester 2, apabila dirasa keyakinan kelas tersebut kurang tepat, kurang pas, atau sudah usang, kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dan mengganti kata-katanya dengan nilai-nilai kebajikan lainnya. Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan atau prinsip dasar bersama warga kelas. Jadi perlu adanya komunikasi antar warga kelas. Komunikasi di sini tentu saja antara guru dan murid. Nah, ini adalah langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, yaitu yang pertama kali kita lakukan untuk menetapkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kita berdiskusi bersama anak-anak, kira-kira perilaku apa yang nantinya bisa digunakan untuk keyakinan kelas tersebut. Untuk yang kedua, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi anak diberi kesempatan untuk berdiskusi atau memunculkan ide-ide agar bisa mencurahkan pendapat tentang nilai-nilai kebajikan tersebut. Yang ketiga, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi ketika anak menuliskan, anak kita beri kertas warna-warni yang bisa ditempel, kemudian diberi waktu untuk menuliskan nilai keyakinan apa yang kira-kira bisa kita gunakan dalam sekolah ini. Contohnya kompak. Ada lagi nilai kebajikan, yaitu menghargai teman. Ada lagi nilai kebajikan lainnya, yaitu bertanggung jawab. Terus ada lagi yaitu datang tepat waktu. Ada lagi nilai kebajikan yaitu kreatif, kerja sama, begitu juga. Jadi nilai-nilai yang dimunculkan tadi, kita mengubah peraturan-peraturan jadi kalimat yang lebih positif. Apabila anak ada yang memunculkan nilai negatif, kita arahkan, kita bimbing untuk menuju ke arah positif. Maksudnya kata-katanya kita perbaiki, kita arahkan agar dapat
memunculkan nilai positif. Yang keempat, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, di mana keyakinan atau kesepakatan kelas nanti yang akan disepakati oleh seluruh warga kelas tersebut. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang tadi di awal tadi sudah, ketika dirasa keyakinan kelas di tengah tahun, tengah semester atau akhir, mau akhir semester kok dirasa kurang tepat, bisa diganti atau diubah. Untuk yang kelima, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebaikan atau keyakinan kelas, kita ubah sehingga menjadi nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi yang mudah diingat anak, menjaga kebersihan, tidak boleh makan di kelas. Kok tidak boleh? Enggak boleh pakai negatif ya. Makan di luar kelas. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Karena tadi tidak boleh memunculkan nilai negatif. Ya, itu tadi langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Dari keyakinan kelas tadi disepakati bersama, akhirnya terbentuklah budaya positif. Kita terbiasa mematuhi yang tadi namanya keyakinan kelas. Pertanyaannya, apakah keyakinan kelas ini sama peraturan kelas itu sama? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena peraturan kelas mengacu pada hal-hal yang wajib kita taati, bersifat memaksa. Sedangkan keyakinan kelas muncul dari ide anak-anak sendiri, disepakati sendiri dan dipatuhi sendiri. Jadi kita nantinya ini memunculkan motivasi internal dalam diri anak tadi agar sadar akan budaya positif tersebut. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada 5 kebutuhan dasar anak. Yang pertama, survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalkan ada anak yang makan di tengah pelajaran, makan jajan di tengah pelajaran, kita tidak boleh langsung memarahi anak tersebut. Kita harus mencari apa duduk perkaranya, apa permasalahannya. Kemungkinan anak tersebut belum terpenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu survival. Ya, betul sekali. Mungkin dia belum sarapan, lapar, nah berarti dia belum terpenuhinya kebutuhan bertahan hidup tadi. Untuk yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebutuhan untuk diterima. Ini yang sering kali kita temukan ya Bapak Ibu di sekolah kita. Banyak anak yang caper itu apa ya? Cari perhatian. Iya, mungkin dia ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang dari gurunya, atau di rumah belum terpenuhinya kebutuhan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, begitu. Untuk yang ketiga, yaitu kebutuhan kebebasan atau freedom, kebebasan. Jadi kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Anak
Dia mempunyai pikiran yang tidak kita sadari. Dia memiliki pikiran yang unik. Kadang-kadang berpikir kita sama berpikir anak itu berbeda. Ya, mungkin ada anak di sekolah, di kelas ada anak yang sering tidur. Kita langsung menegur atau menghukumnya tanpa tahu duduk permasalahannya. Nah, disinilah kebebasan tadi, kebutuhan anak tentang kebebasan tadi mungkin dia belum terpenuhi. Kebebasan tadi yaitu freedom, itu dia ingin bebas mengekspresikan dirinya, dia ingin mencurahkan pendapatnya. Mungkin saja dia tidak suka dengan pelajarannya, mungkin saja dia tidak suka dengan gurunya, juga bisa. Jadi anak itu beragam, karakternya beragam. Untuk yang keempat, yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu fun. Kebutuhan akan rasa senang. Aku senang diajar Bu Guru A, aku senang diajar Pak Guru B, umpamanya. Itu merupakan ekspresi dari anak didik kita ketika dia mendapati guru yang sesuai dengan hati nuraninya, maksudnya sesuai dengan keinginan hatinya. Untuk yang kelima, yaitu kebutuhan tentang penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita sering, nah ini dia yang sering kita lakukan, mungkin ya tidak sering, tapi kadang-kadang kita menghakimi anak dengan kamu tidak bisa. Padahal anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Belum tentu di satu bidang dia tidak bisa, tetapi di sisi lain anak tersebut memiliki potensi yang berbeda. Mungkin keterampilannya di bidang pengetahuan kurang, keterampilannya bisa, olahraganya bisa, umpamanya begitu. Gitu ya Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu tadi yang kita sepakati menjadi keyakinan kelas tadi, secara otomatis anak tersebut kurang terpenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhan tadi. Salah satunya mungkin belum terpenuhi, begitu. Tentunya sebagai guru kita tidak ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia yang berkualitas. Kita ingin mereka itu mengeksplor dirinya, kreatif, inovatif. Kita menginginkan anak didik kita yang kreatif, bukan yang duduk diam manis mendengarkan gurunya tanpa ada respon, tanpa ada mereka bebas mengekspresikan pendapat. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, sebagai guru ataupun orang tua ataupun kepala sekolah, ada 5 posisi kontrol yang perlu kita terapkan dalam berinteraksi dengan anak didik kita. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Sebagai penghukum di sini adalah berhubungan
mendapat pengalaman ketika saya berada di bangku sekolah dan pada saat itu saya terlambat karena mengambil buku tugas yang ketinggalan dan akhirnya telah dihukum lari lima kali keliling lapangan upacara. Dalam hati saya berkata begini, saya tidak salah, saya tadi datang tepat waktu. Karena saya tadi mengambil buku pelajaran dan akhirnya datang terlambat, akhirnya saya ke sekolah tidak tepat waktu. Dan guru piket saya mendapati saya datang terlambat, tapi tidak ditanya kenapa datang terlambat, apa sebabnya. Karena langsung di-judge atau dihakimi, kamu datang terlambat, kamu harus dihukum lari 5 kali. Tanpa disadari, guru tersebut telah menerapkan posisi kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Sebagai posisi kontrol penghukum ini tadi yang menimbulkan rasa sakit atau rasa bersalah pada diri anak yang nantinya bisa berdampak panjang pada anak dalam jangka yang panjang. Dan jadi memori ingatan anak itu akan berkelanjutan sampai nanti dewasa. Yang kedua, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Biasanya pembuat orang merasa bersalah ini, gurunya akan menyampaikan dengan suara lembut, kamu kenapa melakukan begini? Kamu kenapa melanggar peraturan? Kamu tidak kasihan pada guru. Nah, dengan suara lembut itu berusaha mengutuk pintu hati anak tersebut agar anak tersebut merasa bersalah. Akhirnya bertindak disiplin. Untuk yang ketiga, posisi kontrol teman. Guru memposisikan sebagai teman. Biasanya untuk posisi kontrol sebagai teman, guru berbicara kepada anak dari hati ke hati. Kenapa kamu datang terlambat? Mengapa tidak datang tepat waktu? Mengapa tidak menggunakan seragam yang lengkap? Sebagai teman ini juga ada baik dan ada buruknya. Baiknya kita bisa lebih dekat dengan anak. Buruknya, kalau posisi kontrol teman lama-lama digunakan, murid dan guru seolah-olah tidak ada pembedanya. Istilahnya, tidak bisa kita menggunakan posisi kontrol teman secara terus-menerus. Anak menjadi bergantung. Misalnya ketika di sekolah saya, di kelas saya, anak-anak terbiasa dengan guru kelasnya, yaitu saya sendiri yang mengajar. Ketika saya sakit atau berhalangan hadir, anak-anak menjadi bebas, menjadi tidak ada teman. Istilahnya temannya tidak ada. Tadi yang digunakan untuk teman yang dianggap sebagai teman, gurunya tadi tidak masuk. Akhirnya anak tersebut merasa tidak ada guru lain lagi selain gurunya kelas tadi. Dan ketika diajar guru yang lain, dia akan seenaknya sendiri dan tidak mau mematuhi apa yang dikatakan guru piket atau guru lainnya. Untuk yang
kita bisa memantau bagaimana kamu bisa terlambat. Apa ada alasan tertentu seperti itu? Untuk yang kelima yaitu posisi manajer, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai seorang guru, kita diharapkan berada pada posisi dua ini, yaitu posisi 4 ataupun posisi yang kelima. Bukan posisi yang pertama, yaitu posisi penghukum. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita ubah paradigma untuk memberi hukuman langsung kepada anak didik kita. Jadi posisi yang diharapkan sebagai seorang pendidik ataupun sebagai pemimpin pembelajaran, yang di sini adalah kepala sekolah, yaitu hendaknya menerapkan posisi pemantau ataupun posisi manajer. Yang pertama kali kita terapkan, walaupun kita sebagai guru di sekolah, kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita menerapkan posisi manajer. Untuk kemungkinan terkecilnya kalau posisi manajer tidak bisa misalkan terlalu tinggi, kita bisa turun ke posisi pemantau. Ini kalau keadaan darurat, kira-kira posisi manajer tidak terlampaui. Begitu ya Bapak Ibu. Contoh kasusnya, ini ada kasus, nanti Bapak Ibu bisa melihat kasus ini, bagaimana nanti tanggapan Bapak Ibu, saya minta tanggapannya, begitu ya. Untuk contoh kasus yang pertama, contoh kasus satu saja ya Bapak Ibu. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan yang pertama, mungkin Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan kasus yang saya bacakan tadi tentang siapa Bapak Ibu? Tentang siapa? Fajar dan Dani ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ayo saya minta tanggapannya, siapa yang berani? Ayo. Membuat suatu masalah. Ya, ayo. Membuat suatu masalah. Membuat suatu masalah. Ya, lebih tepatnya membuat merasa bersalah. Tadi saya jelaskan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Tadi biasanya gurunya berkata lembut, memaksa anak. Ketika mendengarkan anak tersebut merasa bersalah. Untuk jawaban yang pertama, pembuat rasa bersalah. Betul ya Bapak Sutresno tadi ya?
Dengan melihat dari kata-kata, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Nah, itu kata-katanya dilembut-lembutkan. Nah, itu adalah kata-kata pembuat rasa bersalah. Akhirnya kalau anak mendengar tersebut, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Anak tersebut bagaimana? Kira-kira merasa bersalah. Rasa bersalah, ketika anak sudah merasa bersalah, dia merasa tidak berguna, dia merasa dia adalah anak yang buruk. Ini juga berdampak tidak baik pada psikis dan mental anak tersebut. Walaupun kita menggunakan pembuat rasa bersalah tadi, anak tersebut merasa menjadi anak yang gagal, menjadi anak yang pembuat masalah, dan jangka panjangnya psikis anak bisa terganggu. Untuk pertanyaan yang kedua, ya mungkin yang lainnya nanti bisa jawab. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Siapa bisa? Ya, pakai mic Bu Mila. Ya, mari. Kalau dilihat dari pertanyaan yang nomor 2, membaca sikap Fajar, lalu kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar, yaitu kasih sayang dan rasa kesenangan, Bu. Ya, di sini kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Fajar, yaitu kebutuhan kesenangan dan kebutuhan rasa kasih sayang. Mungkin Fajar merasa tidak diperhatikan oleh guru bahasa Inggris. Dia merasa dicuekin dan akhirnya dia malas-malasan tidur. Terus kebutuhan kesenangan, mungkin saja Fajar tidak suka dengan cara mengajar guru bahasa Inggris tersebut, cara mengajar guru Budani tadi ya. Selaku guru bahasa Inggris tidak suka caranya mengajar, atau tidak suka pelajarannya pun bisa juga, ataupun dia memang ingin dihargai oleh teman-teman yang lain, istilahnya cari perhatian. Pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Ya, kira-kira kalau posisi pemantau, kira-kira bagaimana? Yo. Bagaimana yo? Apa yang sudah dilakukan itu sudah benar atau belum? Nah, apakah yang dilakukan, apakah yang kamu lakukan sudah benar? Gitu, bisa. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, Pak lanjut ya. Ya tadi jawabannya, apa yang kamu lakukan tadi sudah benar dan mengapa bersikap seperti itu. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini adalah mencari solusi dari sebuah permasalahan yang kita temui dalam pembelajaran. Segitiga restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Segitiga restitusi ini sendiri membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi anak di sini tidak merasa tertekan, tidak merasa minder, tidak merasa
dia pembuat onar, tidak merasa gagal. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Langkah-langkah restitusi yang pertama yaitu yang menstabilkan identitas, menanyakan mengapa kamu datang ke sekolah jam berapa, sekarang pukul berapa, begitu. Untuk yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Misalkan, apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak bisa mematuhi keyakinan kelas tadi? Kamu masih punya alasan, gitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Berarti kamu ketika kamu datang terlambat, berarti kamu tidak mematuhi keyakinan kelas kamu. Apa yang kamu keyakinan kelas, apa yang kamu langgar? Berikut ini penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kemarin saya menerapkan segitiga restitusi pada dua kasus yang sering saya temui, yaitu yang pertama, Diki seorang murid kelas 5 SD Negeri Sumberjo pada hari Senin datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti upacara bendera. Dalam kesepakatan atau keyakinan kelas 5 ada nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Salah satunya yaitu datang tepat waktu. Berikut videonya, saya putarkan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk Diki. Diki tahu kenapa Ibu panggil kemari? Tahu Bu, karena saya tadi datang terlambat. Tadi Diki berangkat ke sekolah pukul berapa? Pukul 7.30 Bu. Diki tahu sekolah kita masuk pukul berapa? Tahu Bu, pukul 7. Nah, kira-kira kalau Diki dari rumah masuk ke sekolah pukul 7.30, sedangkan sekolah kita masuk pukul 7, apakah Diki sudah masuk tepat waktu? Tidak Bu, saya datang terlambat. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Itu adalah manusiawi ya, Ya Bu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, datang terlambat ke sekolah, lalu masuk ke kelas juga terlambat. Namun di sini Ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu ingin mencari solusi agar Diki tidak datang terlambat lagi. Nah, pasti Diki punya alasan bukan mengapa melakukan hal tersebut. Saya bukan kesiangan Bu. Mengapa bisa bangun kesiangan? Saya tidur sampai larut malam. Saya bermain HP dan game sampai lupa waktu. Jadi Diki terlambat masuk sekolah karena bangun kesiangan, lalu Diki tidurnya kemalaman, lupa waktu dan banyak main game, gitu ya? Iya Bu. Nah, apakah datang terlambat itu sudah termasuk atau memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya langgar keyakinan kelas. Nah, Diki masih ingat apa saja keyakinan kelas kita? Masih Bu, datang tepat waktu, tidak ngomong sama sembarangan, memakai seragam lengkap dan menghargai teman. Nah, baik, jika Diki masih ingat tentang keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang akan Diki lakukan agar Diki tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Itu lebih awal dan mengurangi bermain HP, memasang alarm. Jika alarm tidak berfungsi, maka saya akan minta tolong Ibu untuk membangunkan. Nah, kapan itu Diki lakukan? Mulai malam ini Bu. Oke, bagus. Diki sudah berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik.
baik. Ibu doakan semoga Kiki menjadi anak yang mematuhi peraturan sekolah. Dan besok lagi tidak datang terlambat. Itu ya Kiki ya. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu. Waalaikumsalam. Ibu, untuk penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran yang kedua, Kela tidak terima menjadi bahan ejekan oleh teman-teman yang bernama Haikal. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kemudian Kela mengebrak meja dengan keras. Dalam kesepakatan kelas 5 ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, yaitu saling menghargai antar teman. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Saya putarkan videonya. Kela, tadi ibu dengar dari ketua kelas katanya kamu habis bertengkar ya sama Haikal. Iya Bu, habis kesel sih. Kenapa kesel? Haikal selalu mengejek saya, bahkan sering memanggil saya dengan nama orang tua saya. Oh begitu. Pantas saja kamu marah dan kesal. Kalau ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Haikal? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Haikal dan tanpa sadar saya menggebrak meja Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu. Tentu ada alasannya bukan? Iyalah Bu, masa saya diam saja diejek seperti itu, apalagi bawa nama orang tua saya. Ya wajarlah kamu merasa marah dan kesal. Kamu tidak rela nama orang tuamu dipakai sebagai bahan ejekan. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu, misalnya mengumpul. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghargai antar teman Bu. Ya betul. Menurut kamu saling menghargai antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Saya harus lebih banyak sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mengejek lagi, maka saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau guru kelas Bu. Ya tepat sekali tindakan kamu Kela. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelasmu. Baik Bu. Demikian paparan video saya tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga paparan yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku hebat.
sekali ya. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran di tahun 2023 sampai tahun 2024, tahun pelajaran ini, sebelum pelajaran kita akan membentuk yaitu yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bu Amber akan menjelaskannya. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas kita yang akan kita pakai, kita sepakati bersama antara kamu, antara bu guru, semua kelas, semua warga kelas ini agar nantinya dipatuhi. Katakan anak-anak, dipatuhi. Harus sepakat. Karena keyakinan kelas kita buat sendiri, kita sepakati sendiri. Nah, jadi nantinya kamu bertindak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Agar apa? Agar kelas kita menjadi kompak. Bisa? Bisa? Bisa. Sebelumnya tadi keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas yang nantinya bisa membiasakan kamu agar menerapkan budaya positif di SD Negeri 2 Sumberjo, khususnya untuk kelas 5 ya. Sekarang bu guru punya sebuah kertas warna-warni. Ini nanti bu guru bagi dan kamu tulis satu keyakinan kelas yang menurutmu penting untuk diterapkan di kelas 5 ini, dan nantinya bisa kita sepakati bersama. Jelas? Jelas? Sekarang Bu Amber bagi. Yang sebelah sini boleh warna oranye. Nanti gini ya, nanti gini. Nah, ayo, Tasya yang tadi. Yang sini kuning, misalnya. Deret sini kuning. Deret sini kuning. Ini ya, nanti ditempel karena yang ada lemnya belakang. Ditempel nanti ya. Deret sini kita sepakati apa? Pink ya. Nah, pinknya mesti orange saja. Enggak ada. Orange saja ya. Orange sudah. Enggak ya. Langsung ditulis, yang sudah dibagi langsung ditulis. Iya. Yang ke bawahnya namanya, ya. Nah, langsung ditulis, kamu tulis kesepakatan kelas apa, terus bawahnya namanya Ervano, bawahnya ya, makanya kesepakatan kelasnya apa. Tapi yang sana, sekarang yang sana ini pakai warna hijau. Hijau ya, biar berbeda. Nanti yang hijau sama hijau. Jangan mau balik. Kamu bikinin gambar kok. Nulisnya di sini. Jangan kebalik. Nanti lemnya kebalik. Sudah menerima semua? Sudah. Kamu tulis.
Sudah selesai? Sudah selesai? Nah, satu saja, bawahnya dikasih nama. Nah, kalau sudah, kalian tempel pada kertas yang sudah disediakan berada di depan ini. Ya, ayo, masing-masing sini masih sudah. Sudah semua. Ayo satu deret, ayo satu. Jangan berebut, jangan berebut. Langsung. Tempel, ya, rajin ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah sini. Nah, tarik dulu. Ya. Ambil air. Ya, ya, deret kedua sudah? Sudah? Ayo, tempel. Ayo. Langsung ditempel. Nah, agak nempel, agak nempel. Ya, bisa kembali ke tempat duduk. Yuk, deret ketiga sudah? Tempel, ya. Oh, sekalian, ya. Ya. Yuk. Deret keempat sudah? Sudah. Yuk, bisa ditempel. Mana tempatnya nggak cukup, boleh di sebelah sini nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Apa di sela-selanya? Mana? Kamu sudah belum? Ayo sini. Nah, di sela-selanya sini bisa, ya. Ayo. Jangan berebut, jangan berebut. Nah, di sebelah atas, atas. Sebelah bisa. Iya. Ya, situ iya. Iya. Berat sekali. Sudah semua ya, anak-anak? Ya, ini tadi ada dilarang makan dan minum saat jam pelajaran. Ada kata dilarang. Jadi kalimat perlu kalian ketahui, kalimat positif, kalimat keyakinan kelas itu harus memakai kata yang positif. Apa Cak? Memakai kata apa? Yang positif. Yang positif, tidak boleh negatif. Jadi kalau ada kata dilarang, boleh tidak anak-anak? Boleh tidak? Tidak boleh. Ini diganti ya, kurang tepat. Apa anak-anak? Kurang tepat. Diganti dengan kata apa? Positif. Kata positif bagaimana? Makan dan minum di luar
menghindari makan dan minum. Di dalam kelas. Yang kedua sekarang, ada kata saling menghormati dan tidak memilih-milih teman. Betul? Ya, kita ini sudah kalimatnya sudah kalimat positif. Ya, bisa kita gunakan saling menghormati. Ditambah ya anak-anak. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Begitu ya? Sepakat? Kurang kenceng. Sepakat? Ya, kita bisa kita tulis saling apa namanya? Menghargai dan menghormati. Satu sama lain. Yang ketiga sekarang, ada dari temanmu tidak boleh bermain saat jam pelajaran di kelas. Saat ada kata tidak boleh, harusnya baca bermain pada saat istirahat. Begitu kan? Ayo, ada lagi dilarang menyontek. Boleh nggak pakai kata dilarang tadi? Tidak, karena kata itu apa? Negatif. Pakai yang positif. Jangan dia nggak boleh, dilarang dia tidak boleh, iya kan? Iya. Berarti pakai apa? Hah? Mengerjakan tugas sendiri. Ya, bisa. Terus ada lagi dilarang membuang sampah sembarangan berhubungan dengan kebersihan. Bisa kita sepakati? Dilarang boleh? Memakai kata dilarang boleh? Tidak. Berarti apa? Kira-kira kata-katanya? Menjaga kebersihan. Mana ini? Kelas. Bisa kita sepakati? Bisa. Menjaga kebersihan kelas. Ya, di sini ada kata lagi. Rata-rata memakai kata tidak boleh mengejek nama orang tua, tidak boleh berantem, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh berbicara kotor, dilarang bermain sendiri di waktu pelajaran. Iya ya. Nah, terus ini, memakai seragam lengkap. Nah, bisa kita sepakati? Bisa. Untuk kesepakatannya atau keyakinan kelas kita yang keempat, apa namanya? Memakai seragam lengkap. Memakai seragam lengkap.
memakai seragam tidak lengkap itu namanya. Jelas anak-anak? Ujung rambut sampai ujung kaki harus lengkap. Yang keenam, Saling menghargai dan menghormati satu sama lain. saling menghargai dan menghormati satu sama lain, termasuk tidak mengejek temannya. Tadi ada yang mengusulkan tidak mengejek temannya dengan nama orang tua. Begitu ya anak-anak? Itu melanggar kesepakatan kita, yaitu menghormati atau menghargai teman. Nah. Yang ketujuh, ayo. Saling bekerja sama. Atau saling bekerja sama atau kompak. Yang dimaksud kompak di sini adalah kompak dalam artian bekerja bersama-sama dalam hal kebaikan, bukan mencontoh, bukan menyontek. Jelas anak-anak? Jelas? Nah, sekarang itu adalah kita sudah dapat keyakinan kelas kita. Kalian sepakat untuk ini? Orang kencang. Kita sepakati mulai besok pagi keyakinan kelas ini menjadi kesepakatan kita yang harus kalian patuhi. Jelas? Patuhi. Istilahnya ini seperti janji, harus ditepati. Untuk meyakinkan agar kamu sepakat, kamu tanda tangan di sini kan? Nah, tanda tangan, tanda tangani tanda tanganmu sendiri. Kiri-kiri ke papa. Pakai pulpen. Nah, dari derek sini. Ayo satu-satu. Ayo sepakat. Untuk kata sepakat harus ditandatangani. Ayo sendiri-sendiri, nanti Bapak juga tanda tangani. Nah, ayo langsung. Nah, itu tadi kan kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas. Untuk yang terakhir gambar ya. Ada tangan di sini. Nah, berarti dengan demikian kesepakatan atau keyakinan kelas ini sudah kita putuskan, sudah kita tetapkan. Mulai kapan anak-anak? Besok pagi ya, cepat sekali. Dan itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk keyakinan kelas yang bisa membuka buku pelajaran. Kita kembali belajar untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.